buat Nabi malam Mi'raj. Karena di malam Mi'raj itu aulaka ru'yatahu. Allah memperkenankan engkau untuk memandang Zatnya. Dan itu nggak ada apa yang lebih besar daripada bertemu dengan Tuhan. Apa yang lebih besar? Sebelum meninggal, sebelum meninggal Nabi, yang orang-orang dapat di surga, Nabi diduluin, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala yuqaddim wa yu'akhir. Itu kebesaran. Makanya di malam Mi'raj itu malam yang sangat luar biasa buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ juga beliau mendapatkan 3 perkara dari Allah. Ya, dapat 3 hal. Ini yang enggak banyak orang tahu, artinya secara umum ya. Kalau ulama-ulama pasti tahu. Di kajian-kajian ilmu pasti dibahas. Ya, biasanya orang cuma tahu sholat 5 waktu doang udah Mi'raj. Padahal ada 3 perkara di malam Isra Mi'raj yang Allah persembahkan untuk Nabi dan umatnya. Yang pertama jelas sholat 5 waktu, 50 asalnya. Ntar kita bahas seperti itu. Yang kedua diturunkan kepada Nabi di malam itu penutup 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang kita baca di ratib. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada riwayat juga mengatakan berbarengan Al-Fatihah juga turun itu malam. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang turun berkali-kali termasuk di malam Mi'raj turun. Enggak sembarangan. Turunnya ini 2 surat ini, ayat ini, surat dan ayat ini berbarengan dengan perintah sholat. Ini luar biasa. Kata Rasulullah kanzun min kanzil arsh. 2 ayat Al-Baqarah ini amanah Rasul bima Allah buka, Allah ambil langsung dari bawah pusaka arsh, simpanan pusaka arsh itu 2 ayat terakhir. Allah nggak ada yang kasih siapapun katanya. Kasih untuk Nabi Muhammad SAW dan umat buat kita untuk beruntungan. Antum baca tiap malam. Baca ratib udah termasuk baca itu. Hanya kalau orang baca ratib Imam Habibullah Haddad taruh itu luar biasa. Kata Rasulullah man qara'a al-ayatain al-akhiratain min surat Al-Baqarah fi lailatin kafata. Satu aja di antara keutamaannya kata Nabi, barang siapa yang di malam hari dia membaca 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah di malam hari maka sudah cukup kata Rasul. Cukup. Ngerti gak? Apanya yang cukup? Nah, ulama ada 2 takwil dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi mengatakan yang pertama cukup sampai pagi. Nanti nggak usah pusing, nggak usah tidur. Semua Allah yang jaga. Allah cukupin dengan 2 ayat tersebut. Nggak usah sewa security, jangan takut motor hilang, mobil hilang, TV hilang, kebakaran, banjir. Cukup. Semuanya udah dicukupin sama Allah. Hanya kalau antum naik pesawat malam hari baca itu. Karena kita masih tegang aja gitu. Mau berapa kali juga naik pesawat kita maunya masih takut ya orang laut mau ke bawah. Denger ya. Benar Rasulullah memang cukup. Tenang gitu. Dijaga sama Allah. Ada lagi yang mengatakan cukup di malam hari itu sudah cukup baginya, walaupun yang nggak begadang ibadah baca Quran sampai cukup. 2 ayat terakhir itu sudah mendapatkan pahala yang cukup sangat banyak, mewakili ibadah yang sangat banyak. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah jadi turunkan di malam Mi'raj. Kemudian sholat 5 waktu ya terus sama lagi 2 ayat terakhir Al-Baqarah dan satu lagi adalah garansi. Ini yang mahal. Diberikan garansi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan man mata min ummati la yusyrik bi syai'an. Siapapun umatmu meninggal dunia asal jangan syirik aja kata. Jangan ada penyakit syirik di hatinya. Maksudnya menyekutukan Allah. Ya. Dia akan aku masukkan ke surga. Ini garansi untuk seluruh umat Rasul. Garansi khusus umat Nabi Muhammad. Semuanya bakal masuk surga semua. Itu di malam Mi'raj dapat. Semua dapat. Allah. Kita ini dapat kemuliaan. Kita ini ibaratnya dijamin surga sama Allah di malam Mi'raj. Asal syaratnya satu. Ketika meninggal, sampai ente meninggal jaga tuh hati iman biar benar, jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai ada kemusyrikan. Apa itu musyrik? Meyakini ada selain Allah yang memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya itu khusus bagi Tuhan. Yang sifatnya khusus bagi Tuhan seperti apa? Memberikan kesembuhan. Ada nggak selain Tuhan yang bisa? Itu sifat khusus bagi Tuhan. Jadi kalau kita meyakini ada selain Allah, musyrik. Kalau ente cuma yakin, oh gue obat ini nih baik nih, udah cuma, ya kan? Gue minum obat ini baik dulu nih, musyrik lu dengan izin Allah. Nah itu apa? Kalau dikorek lagi hatinya, tetap dia meyakini Allah itu nggak masalah. Ya. Kayak jangan sampai menyebutkan Allah jaga Tuhan. Ya, jaga Tuhan. Ini sangat luar biasa anugerah. Gimana? Kemudian turunlah Rasulullah
Jadi kalau ada yang meragukan hadis ini, itu tanda-tanda Syiah tuh. Tanda-tanda aliran sesat. Ya. Mana mungkin mau negosiasi, bahasanya Nabi nggak mungkin lah negosiasi sama Allah. Ini hadis terlalu dimanipulasi, nih direkayasa, itu tanda-tanda. Tanda-tanda itu. Nah, kita jelasin. Irja ila rabbik was'alhu takhfif, kata Nabi Musa. Kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Ini balau tu Bani Israel. Saya udah tes Bani Israel pada agak kuat dan umatmu pasti nggak kuat. Saya kesian. Nabi Musa jasanya kita gede banget. Akhirnya Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah, dikasih 5. Berapa 5? Terus 5 sampai 45. Ya. Itu pun kata Nabi Musa minta lagi. 5 waktu itu nggak bakalan bisa umat. Minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang tidak. Kata Allah, itu sudah ditetapkan 5 waktu dan 1 pahala 1 kali salat dibalas 10. Jadi walaupun 5 waktu pahalanya utuh kayak 50 karena 1 salat dibalas 10. Dan itu tidak bisa diganggu. Dan saya malu kepada Allah. Saya malu. Di korting berapa persen? Berapa persen? Dikasih keringanan sama Allah. Sekian persen. Dan antum ambil pelajaran. Ada apa Nabi Musa mau-maunya ngurusin sholat 5 waktu? Kenapa mau-maunya ngurusin? Apa hikmah di balik itu? Pelajari. Kenapa Nabi Musa? Wahai Rasul, apa yang mau dapatkan dari Tuhan? Balik. Berapa? Minta lagi tidak. Itu ada apa tuh? Saya kutip dari kitab Tafsir Sawi, ya. Syarahnya Tafsir Al-Jalalain. Imam Ahmad As-Sawi di situ beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat yang Nabi Musa pengen melihat Allah nggak bisa, di situ diterangkan. Nah, nyambungnya ke situ tuh. Nabi Musa ditulisinnya, ya Rabb, saya pengen melihat kau, tunjukkanlah ya Rabb, ya zatmu, engkau tidak bisa. Ya Rabb, maksa dikit nggak bisa. Giliran Nabi bisa, enak kalau ini orangnya kan gitu kan Nabi bisa. Dia nih orangnya yang bisa. Nabi bisa. Antum bisa bayangin orang simpan kunci. Ada satu orang namanya Syekh Abdul Azim Basyarahi. Beliau ini asisten pribadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca. Wali Allah besar. Ketika beliau pergi haji, Habibullah Haddad bilang, ya Abdul Azim, muridnya, saya mau istirahat. Jangan terima tamu. Saya mau istirahat. Bilang saya istirahat kalau dia bilang. Saya mau istirahat. Siang waktu itu. Baik Habib, nunggu di depan. Nah, tahu-tahu ada satu orang pergi haji, kan orang di mana-mana datang, ya kan? Dari Baghdad. Ada orang dari Baghdad begitu ngelewatin depan tempat Habibullah Haddad, nyium dia begini. Saya mencium wangi wali Allah di sini. Jadi udah bukan pakai minyak wangi lagi, itu udah manawi udah. Pakai panca indera ke-6 nyium. Saya mencium bau arif, bilang bau ma'rifat, di sini ada bau ma'rifat. Di sini pasti ada orang hebat. Ya, siapa? Kamu lagi ngapain di sini? Saya nungguin guru saya. Saya mau ketemu sekarang. Ini orang hebat nih. Ciumkan Gus, gitu loh. Orang hebat. Oh nggak bisa, dia istirahat. Nggak bisa, guru saya bilang istirahat. Sebentar, saya dari Baghdad, saya dari Irak. Saya pengen ambil berkah. Oh nggak bisa. Kayak menghadap uang. Ya Abdul Azim, kasih masuk. Masuk, Abdul Azim nungguin di luar, ya Syekh Abdul Azim. Cuma berapa detik doang pertemuan, sekian menit. Sekian lama ngobrol, meminta ijazah, mungkin doa, segala macam ijazah. Itu kata Syekh Abdul Azim, begitu keluar habis nemuin Abdul Haddad, saya lihat orang mukanya terang. Cahayanya sampai mancar banget. Sebentar. Saya mengiring, bisa tuh orang dekat. Begitu. Gue yang dekat bertahun-tahun. Akhirnya Habibullah Haddad baca. Kata Habibullah Haddad, wahai Abdul Azim, ketahuilah, dekat dengan seorang wali Allah tidak cukup hanya dekat, tapi butuh ta'zim, butuh tata krama, butuh mulazamah, butuh begini, baru akan mendapatkan kayak misalnya kayak gini. Antum bisa bayangin, ini kelas bawah ketemu kelas atas aja kayak apa tuh? Dapat kapan ketemu sebentar? Ya kan? Antum dipanggil ketemu sama orang hebat aja, pulang gak mungkin tangan kosong. Ini Nabi Muhammad habis masuk dimensi yang luar biasa bersama Allah ini Allah. Kayak apa kira-kira
Begitu keluar dijegat oleh Nabi Musa, dipasang luar biasa. Pancaran cahaya yang keluar dari wajah Nabi itu terang bukan main. Nabi Musa kata ulama seolah-olah dulu saya pengen kagak dapat, ini orang dapat, paling kagak saya pengen nyomot biar kecepretan dikit berkah. Ya. Dapat apa kamu dari Allah? Dialog itu tatapan mata itu nyamuk. Ini habis ketemu sono, biar belum mana saya bilang dapat apa kamu? Pulang gitu, minta sama. Dapat balik lagi gitu, balik lagi terus karena Nabi Musa pengen mengeruk sebanyak-banyaknya apa yang telah Nabi Musa dapat. Dan pandangan rahmat ini cahaya yang begitu memancar, antum kebagian semua sebenarnya. Siapapun orang Islam yang belajar kepada guru yang nyambung sama Rasulullah, karena tatapan mata antum semuanya nyambung. Saya ketika belajar nyambung tatapan guru saya nyambung kepada tatapan gurunya lagi, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendapatkan tatapan yang luar biasa di malam luar biasa. Itu yang mahal. Itulah kenapa bersambung itu mahal. Ya, itulah kenapa Nabi Musa gak menyanyiakan kesempatan besar itu. Itu diantara hikmahnya, bukannya Nabi Musa sombong negosiasi, bukan. Selain Nabi Musa rahmah juga kepada umat Islam, tentunya Nabi Musa karena ada satu hal yang besar yang dituju oleh Nabi Musa AS. Kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW, singkat cerita, turun ya Rasulullah. Itu kata Rasulullah, ketika saya turun, setiap saya menemui kelompok-kelompok malaikat, mereka seraya berkata, ya Rasulullah, mur ummataka bil hijamah. Wahai Rasulullah, kirim salam kepada umatmu, nih malaikat nih. Sampaikan kepada mereka, suruh mereka melakukan bekam. Suruh bilang kepada mereka pengobatan yang luar biasa itu bekam. Urusan malaikat di malam Mi'raj. Ya, antum yang belum pernah bekam, amalin itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada di sini departemen perbekaman udah kan? Nah, kita ada jamaah yang ahli di bekam. Antum sini cari yang orang-orang kita cari. Bekam. Kita kenal bekam semenjak dulu sebelum rame kayak dulu, tahu bekam. Cuma mungkin rame-rame belakangan aja baru. Itu apalagi kita sekarang makanan mie kimia. Wah, itu yang bikin stroke, penyakit segala macam, itu darah-darah kotor mampet keluarin. Ya, mau 3 bulan sekali, mau sekian bulan sekali. Karena asal udah badan rasa agak enak. Kita kan sering makan kimia, makanan itu di kimia mulu isinya. Apalagi jadi sudah bukan. Kita begitu ya. Jadi kami itu pesan malaikat di malam Mi'raj kepada Rasul untuk kita. Sampailah Rasulullah SAW di Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik kuda, naik buruk. Ya. Setelah itu jalan lagi. Seperti biasa sama malaikat Jibril dan rombongan malaikat yang lainnya. Di perjalanan pulang Nabi Muhammad melihat 3 kafilah rombongan. Ada 3 kafilah. Nabi Muhammad mengucap salam. Assalamualaikum. Itu dibahas juga sama ulama sebelum diharamin salam atau segala. Assalamualaikum. Itu katanya para kafilah ke suara Muhammad ya. Dengar enggak pada begitu? Ke suara Muhammad dengar. Rasulullah lihatin ada yang wanita hilang ada segala macam. Diperhatiin mana minta tanda-tandanya itu ntar buat lahir ntar ya. Sampailah Rasulullah SAW sebelum subuh. Kalau di Maulid Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu min al-'arsy qabla an yabruda al-'arsy wa qad nala jami'an ma'arib fa idza syurrifat minhu turbatu taibatan bi ashrafi galib sa'ad ilaihi arwahul muhibbina 'ala al-aqdami wan najai." Nabi Muhammad SAW, aku kembalikan kata Allah dia ke atas tempat pembaringan dia. Dari arash ke farash. Arash itu tempat pembaringan di farash. Dari arash ke farash. Qabla an yabruda, sebelum dingin tempat duduk. Ini kan kalau kita duduk kan hangat tuh. Ya hangat ya. Kata Allah sebelum hilang hangatnya saya balikin. Antum bisa bayangin perjalanan yang segitu kita ceritain 3 minggu nggak kelar. Kata Allah dia waktu belum Isra Mi'raj kan duduk tuh naik. Itu belum sempat dingin udah balik lagi. Waktu kita nggak nyampe, umur kita nggak nyampe, akal kita nggak nyampe, akal. Waktu makhluk buat. Bisa dong atur. Jadi dimensi waktu diatur sama Allah SWT. Di luar nalar manusia. Ya. Wagadnala jami'al ma'arif. Turut Nabi sudah mendapatkan seluruh cita-cita yang besar. Udah dapat luar biasa. Orang pulang haji yang terang. Ini bukan pulang haji.
itulah malaikat Jibril setelah itu mengajarkan di pagi harinya mengajarkan konsep sholat 5 waktu kepada Rasulullah, sehingga sholat yang pertama dilakukan adalah sholat zuhur. Ya, subuh belum ada, karena dia masih diajarin sama begini, diajarin segala macam. Kemudian di pagi hari Nabi SAW akhirnya duduk, faqa'ada hazina, duduk dalam keadaan sedih, muka Nabi dalam keadaan kayak orang suntuk, kayak orang pikiran gitu. Nabi mikirin takut nyampein ke umat salah. Ini wajib disampaikan, tapi nyampeinnya bagaimana, ini nata kata-katanya, ngaturnya, maksudnya nih kan nggak semua orang bisa langsung menerima perjalanan yang segitu singkat, hanya semalaman, bagaimana? Makanya kan Nabi cerita Isra doang, Mi'raj nggak diceritain. Isra aja banyak yang murtad, apalagi Mi'raj. Diceritain Isra aja udah murtad orang, apalagi diceritain Mi'raj. Saya ke Palestina, ada yang murtad, pagi-pagi udah di sini murtad. Apalagi kalau terus ke langit, saya ke surga, tambah murtad, tambah kaget lagi orang. Mungkin cerita Isra dulu, ntar Mi'raj begitu udah mantap, baru belakangan diceritain Mi'raj. Jadi Rasulullah akhirnya lagi sedih begitu, bagaimana saya nyampein orang, bagaimana ini nyampein, bagaimana kelewat pisan si Abu Jahal. Emang udah disetting mau Abu Jahal yang lewat, pakai Abu Jahal lagi yang lewat, pakai nanya lagi hal min syai', kayak ada yang dipikirin nih kata Abu Jahal. Ada sesuatu kayaknya dari wajah kamu. Iya kata Nabi. Emang udah begitu jalannya. Iya, apaan? Saya tadi malam diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Terus pagi di sini. Anak nggak perlu bawain bahasa Arabnya kelamaan. Asbahta baina dhahrana, terus pagi di sini. Kata Rasul, iya. Saya panggilin ya orang-orang, silahkan. Berani kamu cerita? Berani. Panggilin semua orang. Ini hari Rabu nih. Ini hari Senin pagi, Senin. Ya masyaallah Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul semua kumpul. Begitu kumpul, ceritain yang tadi. Ya, kata Rasulullah, saya tadi malam diberangkatkan. Rame-rame nanya kemana? Baitul Maqdis. Rame-rame nanya. Terus pagi di sini. Rasul bilang, iya. Pada kaget, ada yang tepuk tangan, ada yang megang kepala, ada yang macam-macam. Ngeledek Rasul. Oh, ini kabar apa lagi? Nggak tahu, ada satu orang namanya Mut'im bin Ali, dia masuk, dia maju dan dia ngomong sama Rasul sama. Dia bilang, "Ya Muhammad, inna amraka kana sahlan alaina." Kemarin saya bisa terima cerita kamu. Dapat wahyu, Jibril turun, langit, kabar begini, segala macam, kau utusan Tuhan. Tapi di hari saya nggak bisa terima. Saya bersaksi, engkau pendusta gitu. Saya Bakar sempat marah. Hei Mut'im, jaga mulut, jaga depan Rasul. Gitu. Sebagian yang seperti itu yang meriwayatkan. Kemudian akhirnya, saya bagaimana mau percaya? Saya udah ke sono, saya udah nyampe 30 hari pergi doang, pergi 30 hari doang. Pulang 30 hari, 2 bulan. Masa ente semalam pulang pergi? Nggak bisa diterima. Ribut ramai. Akhirnya sebagian orang udah sekarang begini, kalau emang tadi malam betul-betul Rasul ke sono, coba ceritain, sifatin bagaimana Kak Masjidil Aqsa. Kalau cocok sama yang kita lihat waktu kita ke sono berarti benar. Kalau enggak, akhirnya Nabi ceritain begini, ceritain. Ditanya pintunya berapa, maka ditanya. Sekarang antum bertanya, pintu Baitul Mustafa masjidnya berapa? Nah, padahal sering masuk sekali. Ya, Nabi baru sekali. Lagian Nabi kesana bukan buat ngitungin pintu. Ini orang-orang gak nanya pintu berapa. Segala nanya sebelah sononya ada apaan, gunungnya kayak gimana ini, ditanya juga detail. Sampai-sampai kata Rasul ada sebagian dijawab kan, tapi ada sebagian yang Nabi nggak tahu. Nah di situ Allah tembuskan pandangan Nabi kelihatan sampai ke Masjidil Aqsa. Sehingga semua yang ditanya kelihatan, ini kelihatan. Rasulullah yang lihat. Ada riwayat yang lain mengatakan, Faji'a bil masjid. Allah hadirkan gambar masjid. Jadi kayak layar gitu. Kayak layar LED. 32 ini. Touchscreen. Masjid ini. Kelihatan semua. Yang ditanya jawabannya di layar. Nabi doang yang lihat. Semuanya diem, cocok tapi benar yang dia ceritain benar. Akhirnya yang terakhir kata mereka sekarang begini, ada warga kampung kita nih, mungkin kalau zaman sekarang kayak RT berapa gitu ya. Ada warga kita yang lagi pergi ke Syam. Mereka dagang. Tentunya kalau kamu tadi malam bersama paling enggak ketemu. Mereka itu katanya sekarang nih pulang. Ingat gak tadi disalamin sama Nabi? Nah, kata Nabi, ya saya lihat. Lihat kamu, lihat. Coba bagaimana ceritain? Ya, ada 3 rombongan kata Rasul. Ya, terus gimana? Yang satu ontanya hilang. Yang satu lagi bawa karung warna anu lupa tuh, belum lagi. Yang satu lagi tandanya ada
tiga pokoknya. Yang pertama tandanya ini, yang kedua tandanya ini, yang ketiga tandanya ini. Kapan kira-kira sampai sini? Kata Nabi, Yaumal Arbi'a qabla an taghruba syams. Hari Rabu sebelum matahari terbenam. Ya, jadi hari Rabu pokoknya sebelum maghrib mereka udah sampai. Nah, akhirnya bubar, kumpul lagi Rabu. Begitu hari Rabu semua orang kumpul, siang agak datang, sore agak datang. Mungkin kayak gini hari ini ya. Kira udah matahari mau terbenam, udah hampir dikit lagi, belum kelihatan tanda-tanda orang datang sama sekali. Maka di sanalah seperti yang Anda ceritain tentang kemarin, apa yang dilakukan oleh Rasul? Nabi sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta kepada Allah. Ya, mintanya ke pusat langsung. Mintanya apa? Matahari diberhentiin. Ya Allah, berhentiin matahari sampai datang. Ya. Jadi Nabi mainannya angkasa udah. Bulan dibelah ya. Bahkan dari kecil tuh Nabi dari kecil ya. Dari kecil tuh udah main-mainin awan gitu ya. Ya, jadi awan tuh tarik kan hari lagi cerita tuh. Gitu. Kita tarik awan saya, itu awan penuh saya, tarik saya hujan. Sampai Abu Thalib tuh heran-heran hebat di bocah hebat. Awan dimainin, bulan dibelah, matahari suruh berhenti, naik lagi turun lagi. Datang mainannya. Mainannya alam jagat dunia. Akhirnya udah, kalau bisa disyams berhenti itu matahari. Dan antum nggak usah terlalu menganggap ini hal yang besar atau nggak mungkin. Nggak, ini dari ke Allah yang aziz. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Ya kan? Bulan aja terbelah diizinin. Kan ribet dan belah bulan daripada berhenti matahari. Ya kan? Kalau secara logika istilahnya gitu tuh. Kalau buat Allah sih nggak ada yang susah. Kira-kira lebih tingkat kesulitannya yang mana? Membelah bulan apa nyetok matahari? Belah bulan. Belah bulan yang belah sana atau belah sana gitu. Jadi agak nyerok. Untuk menunjukkan bahwa benar-benar terbelah. Kalau gitu kan bisa aja mungkin gimana? Belah. Bisa dibayar matahari berhenti. Dan ini 2 kali terjadi di zaman Rasulullah. Bahkan ada seorang Nabi Yusha bin Nun, asistennya Nabi Musa punya mukjizat pernah berhenti matahari juga. Nabi yang kasih tahu. Jadi kalau Nabi yang antum nggak kenal namanya, bukan Nabi yang wajib dikenal, Yusha bin Nun aja bisa doa kepada Allah berhenti matahari, apalagi Nabi Muhammad yang paling mulia, yang sangat dimanja sama Allah. Apa yang dipengen wala sawfa yu'tika rabbuka? Apa yang kau puas? Apa yang mau? Matahari berhenti. Matahari. Bahkan ini kejadian 2 kali. Yang satunya lagi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum sholat asar. Matahari mau terbenam, Nabi belum bangun, kagak enak mau bangunin Rasulullah. Sampai akhirnya datang waktu maghrib, Sayyidina Ali belum sholat asar. Nggak berani bangunin Nabi Muhammad karena takut dapat wahyu. Bagaimana? Akhirnya bangun Rasulullah. Setelah Rasul bangun, Nabi nanya, "Sholatul asr ya Ali? Wahai Ali, kau sudah sholat asar?" Belum ya Rasul. Nabi langsung doa, "Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa ta'ati Rasul." Ya Allah, Ali begini karena taat kepada Engkau hakikatnya dan karena dia taat kepada aku. Ya, dia nggak mau bangun aku. Farud syams. Maka naikin lagi ke matahari. Itu kakaknya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, beliau sumpah. Ya, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu syamsa tala'at ba'da ma gharabat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu matahari udah terbenam naik lagi. Saya melihat, kata Sayyidah Asma. Dia perhatiin matahari naik lagi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul aziz. Kenapa matahari tajri li mustaqarrin laha? Kenapa matahari berjalan? Dzalika taqdirul azizil alim. Karena itu ketentuan Allah. Jadi kalau Allah tentuin diem. Nabi mintanya ke pusat yang ngatur, yang jalannya memang berhenti pisan. Begitu lama berhenti. Waktu itu orang-orang kafir nggak merasa bahwa matahari itu berhenti. Ente kan nggak berasa matahari jalan. Berasa nggak? Enggak. Ya, karena zaman dulu belum ada jam. Ya, kalau zaman dulu waktu itu udah ada jam sedunia, jam pasti ngaco sedunia. Karena matahari terang terbenam. Kenapa? Nabi minta sama Allah supaya diperhatiin matahari. Sampai datang ke rombongan dan akhirnya dipanggil ceritain. Bagaimana keadaan lu? Kontakmu hilang tuh. Dilihat yang satu kalungnya warna apa gitu, hitam atau putih lupa. Yang satu lagi tanya begini. Di situ si Abu Bakar mengatakan, "Wallahi innaka la rasul. Asyhadu innaka la rasulullah." Benar-benar engkau asli utusan Allah. Betul. Benar-benar. Di situ ada beberapa orang yang murtad dan ada yang murtad itulah
bilang anak tadi sholat subuh di Masjidil Haram, mungkin antum nggak bakal heboh kalau anda bilang mimpi, nggak bakal heboh. Tapi kalau anda bilang asli, anak tadi sholat subuh di Masjidil Haram, tadi subuh sama zuhur di Masjidil Haram tadi ada misalnya, asli, nah itu baru heboh. Ya kan? Saya ingat yang murtad itu karena asli betul-betul Rasulullah Isra Mi'raj dengan roh dan itu 10 menit daripada hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Hatamlah kita udah ya perjalanan Isra Mi'raj dari episode 1, 2 dan 3 kita ringkas dan insyaallah kita tahu secara garis besar begini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Sebelum tutup saya mau undang yang kagak kerja, yang kagak nasib, yang kagak ngapain tanggal 1 Juni untuk kita ada acara di Citerap. Kalau antum repot usah jauh ya Citerap, tapi kalau